Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, banyak di antara kita kaum muslimin mengejar satu hal yang sama. Suatu hal yang sangat-sangat mulia. Suatu hal tersebut tidak lain adalah malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin rahimakumullah. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Secara bahasa, Lailatul Qadar dapat diartikan dari dua kata, yaitu al-lail dan al-qadar. Makna dari al-lail sendiri dapat diartikan sebagai malam. Dan al-qadar dapat diartikan sebagai takdir, juga dapat diartikan sebagai kemuliaan. Jadi, secara bahasa, Lailatul Qadar dapat diartikan menjadi dua arti. Yang pertama adalah malam takdir. Juga dapat diartikan sebagai malam kemuliaan. Hadirin rahimakumullah. Pada malam Lailatul Qadar, mengapa bisa dikatakan sebagai malam takdir? Karena pada dasarnya Allah menciptakan dua jenis takdir, yaitu qada dan qadar. Qada adalah takdir yang diciptakan oleh Allah secara keseluruhan untuk setiap manusia, untuk setiap makhluk hidup. Untuk manusia, takdir qada ini ya, semenjak dia dilahirkan, rizkinya ya sampai ajalnya. Dan ada yang kedua, yaitu qadar. Qadar adalah realisasi dari qada tersebut. Ya, dan qadar ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar untuk setiap tahun. Jadi Allah itu diturunkan secara garis besar ada dua tahap. Yang pertama ya diciptakan ada dua tahap, yaitu diciptakan secara keseluruhan di Lauh Mahfuz, dan yang kedua ya Allah turunkan takdir tersebut, qada tersebut menjadi qadar pada malam Lailatul Qadar dan itulah yang akan terjadi pada setiap tahunnya. Nah, pada malam Lailatul Qadar ini diputuskan takdir setiap individu manusia, baik muslim maupun non-muslim, ya, dengan penuh hikmah. Ya, baik yang ya maupun takdir baik. Dari rezekinya sampai mautnya. Itulah mengapa malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam takdir. Dan yang kedua, malam Lailatul Qadar dapat diartikan sebagai malam kemuliaan. Hal ini ya, juga disampaikan atau dimuat dalam Al-Quran, surat Al-Qadar, ayat 1 sampai 5. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi sahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, dari ayat tersebut ya dapat diketahui bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang begitu mulia. Karena pada malam ini nilainya itu lebih baik daripada lebih baik, lebih utama daripada malam ibadah selama 1000 bulan, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dibayangkan berapa kali? 83 atau 84 tahun. Nah, juga diturunkan malaikat secara keseluruhan. Pertama sampai yang di langit ketujuh. Untuk apa? Untuk memberikan salam ini bukan hanya sekedar mengucapkan assalamualaikum kepada kaum muslimin yang mengerjakan ibadah pada malam tersebut, tetapi juga mengamini doa-doa seperti itu. Ya, jadi malam Lailatul Qadar ini dari surat Al-Qadar ini mengapa disebut sebagai malam kemuliaan? Nah, itu karena 5 hal. Ya, karena 5 hal. Pertama, karena amalannya. Ya, tentunya amalan-amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar ini sangat mulia. Orang-orang yang melakukan amalan-amalan pada malam Lailatul Qadar ini melakukannya dengan kesungguhan hati, ingin mendekatkan kepada Allah. Amalan-amalannya dapat berupa membaca kitab suci Al-Quran, ya, murojaah, tadarus, juga mengerjakan sholat malam, mengerjakan sholat tasbih, mengerjakan sholat tahajud, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, dari hal tersebut, ya, jadi disebut sebagai malam kemuliaannya karena ibadah-ibadahnya dilakukan dengan kesungguhan hati, sehingga ya amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang disukai oleh Allah, amalan-amalan. Dan yang kedua yaitu karena orangnya, orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah, yang digerakkan hatinya untuk beribadah, untuk memohon ampunan. Dan pada malam tersebut, ya, ayat terakhir, salamun hiya matla'il fajr. Ya, jadi keselamatan sampai waktu fajar. Nah, di sini juga salamun ini berarti dapat diartikan bahwa Allah nantinya akan mengampuni semua dosa-dosanya, menghapuskan semua dosa-dosanya. Dosa-dosa yang orang-orang muslim yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Dan orang yang dihapuskan dihapuskan dosanya, itu maka mereka akan menjadi orang mulia. Yang membedakan antara orang mulia dengan orang tidak mulia adalah karena dosa-dosanya. Ketika dosa-dosanya sudah diampuni, sudah dihapus, maka orang tersebut mulia di hadapan Allah. Ya. Yang ketiga, ya, pada malam Lailatul Qadar ini, ya, juga diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran, ya, dari Lauh Mahfuz ini diturunkan secara keseluruhan
tidak ayat per ayat, tidak surat per surat, tidak juz per juz. Ya, secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Ya, sebanyak 6.666 ayat itu diturunkan secara sekaligus ke langit dunia. Baru dari langit dunia ini atau langit pertama ini nanti diwahyukan oleh Jibril kepada Rasulullah sesuai dengan kejadian pada masa Rasulullah tersebut atau yang disebut dengan asbabun nuzul. Jadi kenapa mulia? Karena pada malam Lailatul Qadar ini ya, yang ketiganya adalah pada malam tersebut Al-Quran diturunkan Allah dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dan yang seterusnya, yang selanjutnya, yang keempat, mengapa malam Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam kemuliaan? Karena pada malam tersebut malaikat, seluruh malaikat dari langit ketujuh turun ke dunia, dari langit keenam turun ke dunia, dari langit kelima, keempat, ketiga, kedua, dan kesatu turun ke dunia secara bergiliran. Dan Masya Allah, jumlah malaikat itu bukan ribuan, miliaran, ya bahkan mungkin lebih. Nah, untuk apa para malaikat ini turun pada malam Lailatul Qadar secara bergiliran? Nah, tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk mengamini, dan mendoakan kaum muslimin yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar tersebut. Apabila kita memikirkannya, malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Dengan tidak adanya dosa, maka tidak ada yang menghalangi doa atau pengaminan dari malaikat untuk menyampaikan doa kepada Allah. Doanya akan langsung diterima oleh Allah. Seperti itu. Dan yang kelima, karena diamini oleh para malaikat yang malaikat makhluk Allah yang mulia, yang tidak pernah melakukan dosa ini, sehingga Allah bisa langsung mendengarnya doa-doa tersebut, maka orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar ini akan mendapatkan pengampunan dan keberkahan. Ya, apa keberkahannya pada orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Keberkahannya adalah ya orang kaum muslimin yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini tentunya akan merasa tenang juga, salam, tenang, damai, tentram, tidak merasa gelisah. Ya, kemanapun juga akan merasa tenang, dimanapun juga akan merasa selamat. Nah, karena sudah diampuni dosa-dosanya, juga merasa dekat dengan oleh Allah. Terus juga, ya tentunya dipenuhi dengan berbagai keberkahan. Keberkahan ini akan mendorong kaum muslimin tersebut untuk memiliki sifat-sifat yang mulia. Contohnya adalah ketika waktu azan berkumandang, maka dia akan segera ingin beribadah. Ya, ingin lebih banyak beribadah. Ingin lebih banyak melakukan kebaikan. Jadi itulah berkahnya untuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kali ini tentang hikmah dari malam Lailatul Qadar.
Ya, kalau ada kekurangan tidak lain dan tidak bukan berasal dari saya, namun mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan kebaikan kepada kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan khususnya kepada keluarga besar SMP Al-Fawas, selamat berbuka puasa dan selamat memburu, selamat memfokuskan malam-malamnya untuk mencari untuk mencari malam Lailatul Qadar. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.